Ya pemirsa, masih di View dengan topik masih membahas kaitannya dengan infrastruktur, dan saya masih ditemani oleh Bapak Arfandi Rahman. Tadi kita sedikit membahas bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia di daerah. Apakah memang mampu untuk berdiri sendiri? Seperti yang tadi saya simpulkan bahwa sepertinya pemerintahan pusat tidak memberikan secara total begitu ke pemerintahan daerah, baik itu dari sisi inisiatif yang diinginkan dalam pembangunan tentunya. Baik, Pak Arfandi, di sumber daya manusia sendiri, Anda tadi memiliki opini bahwa ya tinggal ditugaskan saja atau dialihkan saja orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik di daerah. Gitu. Sekarang gini Mbak, yang menyusun APBD itu siapa sih? Proyek-proyek itu disusun oleh daerah, bukan pusat yang nyusun. Dan mereka yang tahu. Ya kan? Musreng Bangnas itu kan dari mereka, bukan pusat yang nyusun. Ya kan? Pusat bela guidance, jangan melanggar ini, target kita ini, selesai kok. Tiap daerah punya universitas, ya kan? Tiap universitas mempunyai beberapa profesor, berapa dokter, di situ ada dinas, ya kan? Saya bilang kalau SDM-nya jelek, gak mungkin lah. Hanya pemerintah pusat berani apa tidak memberi kesempatan pada daerah, ya kan? Seluas-luasnya. Mohon maaf ini Pak Arfandi, karena baru-baru ini 2011 mungkin kita masih ingat begitu ya, sangat jelas peristiwa di Kukar. Apakah ada ketakutan peristiwa-peristiwa ini yang sebenarnya tidak diinginkan dari pemerintahan pusat? Walaupun saya tidak menjamin bahwa misalkan saja pemerintahan pusat ikut terlibat di dalam pembangunan di daerah, peristiwa seperti di Kukar tidak akan terjadi. Saya mau tanya, yang berencana Kukar siapa? Okay. Ya kan? Yeah. Yang melaksanakan Kukar siapa? Anggaran siapa? Tidak ada orang daerah. Ya kan? Semua pusat kok. Nah, kalau kita bicara SDM, pusat pun mengalami kegagalan untuk itu. Dia tidak bisa lepas tangan. Ya, pusat mengalami kegagalan. Ya, direncanakan berapa tahun, runtuh sekian tahun. Evaluasi di Kompas tadi jelas bahwa ada satu masalah di dalam pelaksanaan proyek Kukar itu. Di awalnya sudah ada masalah. Di awalnya sudah masalah. Ya. Nah, kalau bicara di awal masalah, berarti perencanaannya, pengawasannya, pelaksanaannya. Pastinya juga akan ada masalah. Karena proyeksinya kan biasanya jembatan itu 50 tahun, ternyata 10 tahun juga sudah ambruk. Iya, kira-kira begitu. Jadi jangan kita bilang bahwa daerah tidak mempunyai SDM yang baik. Berikan kepercayaan ke dia. Ya kan? Tidak mungkin. Ya. Saya ambil contoh sederhana sekali, mungkin tidak ada satu daerah yang tidak mempunyai sarjana dari ITB, dari UI, mungkin begitu ya. Dan kita anggap bahwa itu ada standar bahwa mereka mempunyai kapabilitas untuk melakukan, untuk membuat rencana, ya kan? Jadi serahkan saja, kita awasin, pusat buat regulasi, awasi, selesai. Saya kira gitu. Kalau kurang, ambil orang pusat, serahkan ke daerah. Kalau pusat punya 1000 ahli, dibagi ke 500 cuma 2 orang loh Pak. Tiap daerah cuma dapat 2 orang. Ya serahkan saja. Kalau kita kembali ke otonomi sempurna, tapi kan itu butuh waktu. Saya bilang oke lah, itu nanti perlahan pemerintah harus lakukan. Nah sekarang kita tuh bagaimana menyelesaikan infrastruktur dasar itu tadi. Membuka lapangan kerja, memberi kesempatan pemerintah daerah berkreasi. Itu jadi masalah. Pemerintah daerah tidak mampu, tidak punya uang. Gitu. Kalau kita kemarin ada sempat bicara bahwa siapapun sepakat bahwa untuk infrastruktur dibutuhkan 6% dari PDB. Ya kan? Sekarang kita cuma 3%. Apa yang kita lakukan? Itu mulai dari 98 semakin menurun. Tetapi kalau kita melihat dari perhitungan itu mungkin tidak akan terjadi, tetapi bagaimana kita menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Sekarang kita ini 3%, ya kan? Pemerintah sudah meng-create, makanya MP3I dan sebagainya, mendorong BUMN untuk masuk dalam infrastruktur. Kemudian Menkyu sudah membuat SMI, ya kan? Badan Pembiayaan untuk Infrastruktur sebagai katalis, membuat PIP. Ya kan, walaupun tidak sempurna. Ya. Nah, sekarang beri satu lagi. Ya kan? Pemerintah kan tidak sendiri, ada pemerintah daerah jelas.
Nah, beri kesempatan daerah, yuk bareng. Ya, karena masalah di daerah. Seperti saya bilang tadi, duduk bersama, ayo atur pembiayaan bagaimana. Ya, kalau kita dasarnya saya bilang pertama saya cerita sama teman-teman bahwa landasan kebinekaan kita ini selalu bergotong royong untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Kenapa kita tidak bergotong royong? Makanya saya bilang prinsip arisan tadi itu adalah mengumpulkan kapital untuk yang tidak mampu kan. Orang berarisan 10.000 dia dapat 1 juta. Ya kan? Tapi dia tetap akan bayar 10.000 tadi, tapi semua berapa orang ikut serta dalam menyumbang untuk memperbaikan itu. Untuk mengumpulkan kapital itu. Ya kan? Yang punya 10.000 bisa punya 10 juta. Ya. Ya, dia bisa melakukan sesuatu. Nah, pemerintah daerah pun sama. Oke, saya sanggup untuk masuk dalam sistem itu 5 miliar atau 10 miliar 1 tahun. Ya monggo. Tapi kalau kali 500 berapa uang? Dan itu press money. Kalau itu dikelola oleh badan khusus, ya berupa PT, badan usaha, itu lebih luas lagi, Pak. Karena mekanisme itu sangat berbeda dengan yang dilakukan birokrasi. Itu murni bisa main. Persis seperti SMI sekarang. Ya kan? Kemudian kalau dari MP3I tadi Pak Erani mengatakan bahwa ya mungkin masih banyak yang nanti akan dikecewakan begitu sampai dengan 2015. Kalau menurut pandangan Anda sendiri mungkin Anda bisa jawab di segmen terakhir. Kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Ify akan segera kembali setelah jeda berikut ini.